Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Perkenalkan semuanya, nama saya Adelia Cempakasari dengan NIM 2314024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Vera Wahyuni, MPD. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pemanfaatan website Bamboozle sebagai media game interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap struktur kalimat nahwu, fi'il, fa'il, dan maf'ul pada siswa kelas 12 MAN 1 Bangka Barat. Nah, judulnya memang panjang ya, akan tetapi intinya kita akan mau coba pakai game online untuk bantu siswa paham materi nahwu yang biasanya dianggap sulit. Nah, kita semua tahu kan bahwasanya ilmu nahwu itu jadi dasar penting buat belajar bahasa Arab. Nah, tapi berdasarkan apa yang saya dengar dari beberapa guru dan yang saya lihat sendiri saat observasi, materi tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul itu seringkali bikin siswa merasa pusing atau mumet. Nah, ada yang bilang, "Pak, males aja belajarnya karena terlalu banyak aturan." Ada yang bilang juga, karena ini termasuk tata bahasa yang mana sulit untuk dipahami. Nah, padahal materi ini penting banget buat pembelajaran bahasa Arab supaya mereka paham terhadap makna kalimat Arab dengan benar. Nah, sekarang teknologi pendidikan sudah semakin canggih bukan? Ada banyak media pembelajaran digital. Salah satunya adalah Bamboozle. Ini adalah platform game edukasi yang bisa diakses cuma dengan pakai browser aja loh. Nah, tapi masalahnya penelitian ini tentang game edukasi buat nahwu sebelumnya kebanyakan fokus ke materi umum untuk orang luar atau untuk orang luar negeri saja yang belajar ngomong bahasa Arab. Belum ada khusus nyoba Bamboozle buat materi fi'il, fa'il, dan maf'ul di MA kita di Indonesia, apalagi di Bangka Belitung. Jadi intinya saya menangkap fenomena bahwasanya siswa kesulitan dan kurang semangat belajar nahwu. Lalu gap penelitian ini adalah penelitian sebelumnya belum spesifik buat materi dan konteks kita. Lalu permasalahannya, gimana cara bikin mereka belajar paham lebih baik dan senang dalam pembelajaran. Nah, dari semua itu kita buat dua pertanyaan utama yang mau dijawab dengan penelitian ini. Nah, yang pertama, apakah kalau kita pakai Bamboozle, pemahaman siswa tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul itu bisa meningkat dengan efektif? Lalu yang kedua, nah setelah mereka cobain Bamboozle, gimana sih tanggapan mereka? Apakah mudah dipakai? Atau mereka merasa senang belajarnya? Pastikan kita pengen tahu bukan hanya apakah efektif, tapi juga bagaimana siswa merasakannya. Untuk menjawab itu, tujuan penelitian kita juga ada dua. Yang pertama, kita mau ngecek sejauh mana Bamboozle bisa meningkatkan pemahaman siswa. Lalu yang kedua, kita mau deskripsikan tanggapan mereka tentang media ini, mulai dari kemudahan sampai dampaknya buat minat belajar mereka sendiri. Sebelum kita masuk ke cara penelitiannya, ada beberapa teori yang menjadi dasar penelitian saya. Yang pertama, ilmu nahwu menurut Al-Mubarak tahun 2019 itu adalah ilmu yang mengatur, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Ada tiga komponen utama nih. Yang pertama fi'il, kedua fa'il, dan yang ketiga maf'ul. Nah, fi'il yang menjadi otak kalimat, fa'il yang menjadi pelakunya, dan maf'ul yang menjadi objeknya. Lalu yang kedua, media game interaktif menurut Sugiono tahun 2020
itu bukan cuma main-main aja, akan tetapi dibuat khusus untuk pendidikan. Keunggulannya bisa bikin siswa lebih aktif dan ingat materi dalam jangka yang panjang. Ketiga, Bamboozle sendiri menurut situs resminya tahun 2025 punya fitur yang seru-seruan juga loh. Nah, ada kuis yang bisa dimainkan berkelompok, skor yang keluar langsung, dan tampilannya warna-warni jadi tidak membosankan. Nah, buat uji efektivitasnya kita punya hipotesis HO atau hipotesis 0. Kalau pakai Bamboozle juga tidak ada bedanya deh sama sebelumnya. Lalu ada juga H1 atau hipotesis alternatif adalah kalau pakai Bamboozle pemahaman siswa pasti meningkat dengan signifikan. Kenapa saya pilih MAN 1 Bangka Barat? Karena sekolah ini adalah salah satu madrasah aliyah di Bangka Barat yang memiliki siswa yang aktif dan selalu terbuka dengan media pembelajaran baru. Sangat sesuai dengan tujuan penelitian kita yang mau uji coba Bamboozle. Selain itu, materi fi'il, fa'il, dan maf'ul juga pas sedang diajarkan di kelas 12. Dan untungnya saya juga punya akses ke sekolah itu dan guru bahasa Arabnya juga bersedia dalam membantu melaksanakan penelitian ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana alur kerja penelitian ini ya teman-teman. Pertama-tama, ada beberapa hal yang bikin pembelajaran Nahwu jadi sulit. Materi dianggap kompleks, minat siswa rendah, dan teknologi belum kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita kasih intervensi nih. Ya, tinggal pakai Bamboozle aja sebagai media pembelajaran. Di penelitian ini, yang kita ubah atau kita kasih perlakuan itu adalah pemanfaatan Bamboozle. Itu yang disebut dengan variabel bebasnya. Sedangkan yang kita ukur perubahannya itu adalah pemahaman siswa tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Itu juga yang disebut dengan variabel terikat. Buat dapetin datanya, kita lakukan 3 hal. Yang pertama, kasih tes dulu sebelum pakai Bamboozle. Itu yang disebut dengan pre-test. Yang kedua, kasih tes lagi setelahnya. Itu yang dinamakan dengan post-test. Nah, dan kasih kuesioner buat tahu pendapat mereka. Setelah datanya kekumpul, kita analisis pakai uji t-test apakah ada perubahan yang signifikan dan analisis deskriptif buat jelasin tanggapan dari siswanya. Akhirnya, kita bakal dapat kesimpulan apakah Bamboozle beneran efektif dan bagaimana sih tanggapan mereka. Dan ada juga beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung kita loh. Yang pertama, kayak penelitiannya Siti Nurhaliza yang bilang bahwasanya game edukasi itu bantu siswa MA paham tentang Nahwu. Atau penelitian dari Ala Eldin yang bilang bahwasanya game interaktif baik buat belajar tata bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita menjalankan penelitian kita ya teman-teman. Nah, jenis penelitian yang kita pakai adalah kuantitatif dengan desain one group pre-test and post-test design. Singkatnya aja, kita cuma pakai satu kelompok siswa aja. Sekasih tes sebelum dan sesudah perlakuan, tidak ada kelompok pembandingnya. Nah, strateginya adalah eksperimen semu, karena kita nggak bisa ngasih kelompok secara acak bukan. Misalnya kelas 12A aja yang kita kasih perlakuan karena jadwal dan materi mereka yang sesuai. Lokasi penelitiannya ada di MAN 1 Bangka Barat, tempat yang saya rasa cocok untuk mencoba media baru ini. Waktu pelaksanaannya kita rencanain dari bulan April tahun depan. Untuk respondennya seluruh siswa kelas 12 ada 73 orang. Itu yang dinamakan dengan populasi. Tapi kita ambil sampelnya cuma 23 orang dari kelas 12A pakai metode purposive sampling, yang artinya kita pilih kelas yang tepat. Nah, kita lanjut ke alat-alat yang kita pakai untuk mengumpulkan data. Pertama, instrumen tesnya ada 20 butir soal, 15 pilihan ganda, dan 5 isian singkat. Sebelum dipakai, kita sudah kasih ke guru bahasa Arabnya untuk divalidasi dulu loh. Jadi, soalnya sesuai banget dengan materi yang diajarkan. Mulai dari jenis dan fungsi fi'il, sampai jenis kedudukan maf'ul, nilainya maksimal 100. Yang
Kedua, instrumen kuesionernya ada 15 pertanyaan pakai skala Likert 1 sampai 4, mulai dari sangat setuju sampai sangat setuju. Ditambah 2 pertanyaan terbuka buat mereka bisa cerita lebih banyak dan tentang pengalaman mereka pakai Bamboozle. Nah, buat analisis datanya, kita buat data yang pertama, kita buat data tes, kita catat semua nilainya, hitung nilai rata-rata dan selisihnya. Setelah itu, kita uji t-test berpasangan dengan tingkat signifikansi 0,05. Artinya, kalau hasilnya signifikan, kesalahan kita cuma 5% aja loh. Lalu, buat data kuesioner, kita hitung berapa banyak siswa yang memilih jawaban tertentu dan ubah jadi persentase. Setelah itu, kita jelasin bagaimana secara deskriptif bagaimana tanggapan mereka secara keseluruhan. Demikianlah semua paparan tentang proposal penelitian saya. Penelitian ini saya harapkan bisa bantu siswa jadi lebih senang belajar Nahwu, bantu sekolah juga punya pilihan media pembelajaran baru, dan juga bisa jadi referensi buat penelitian selanjutnya. Nah, saya tahu mungkin ada yang berpikir game aja bisa bantu pembelajaran, tapi berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, ini bisa jadi solusi yang menarik, bukan? Nah, sekarang saya siap menerima pertanyaan atau masukan dari ibu dan penonton serta teman-teman sekalian. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa komen jika ada yang masih menjanggal. Dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.